Ya dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul The Doll 2. Film ini dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengalami kecelakaan beruntun hingga menyebabkan putri kesayangannya itu tewas seketika. Namun ibunya mencoba memanggil dia kembali. Apakah yang akan terjadi? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film kita langsung disambut dengan kepanikan sebuah keluarga yang disebabkan mereka telah melanggar aturan di rumah yang dulu ditempati oleh boneka Gawia. Anak mereka pun dirasuki oleh Uci, dan para pemburu iblis andalan kita pun harus turun tangan. Ya sudah pasti itu adalah Bularas yang sekarang ditemani oleh adiknya yang bernama Bagas. Mereka berdua pun langsung mencari boneka tersebut. Di saat mereka berdua akan menyegelnya kembali ke dalam boneka, Uci mengatakan sesuatu kepada Laras bahwa urusan dia masih belum selesai. Uci pun ingin membalas dendam kepada Laras, dan dia ingin Laras merasakan apa yang dia rasakan, yaitu kehilangan keluarga yang dia sayang. Uci pun langsung berpindah tempat dan membakar bonekanya. Sontak Laras dan Bagas pun bergegas OTW ke rumah, dan apa yang terjadi? Uci sudah merasuki tubuh Shira dan membunuh Bisumi. Di saat mereka berdua sampai, semuanya sudah terlambat. Dan film pun dimulai. Scene berpindah kepada seorang wanita yang bernama Maira yang sedang bermain dengan anaknya yang bernama Kayla. Di situ juga ada ayahnya yang bernama Aldo. Kayla ini sangat suka bermain berburu harta karun bersama ibunya. Ketika mereka semua bersiap-siap untuk pergi acara makan malam, terlihat Kayla sedang merekam sesuatu di luar rumah. Yang sudah pasti nanti kita bahas ya. Sebelum berangkat, Kayla pun berpamitan dengan pembantunya yang bernama Yani. Di saat lagi asik-asiknya berbincang ria, Aldo tersadar bahwa rem mobilnya itu blok. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Dan terjadilah kecelakaan beruntun hingga menyebabkan anak kesayangan mereka itu harus merenggang nyawa. 9 bulan pun berlalu. Terlihat Maira masih belum bisa move on setelah kepergian Kayla. Aldo pun berusaha untuk menenangkan Maira, meskipun itu nampak sangat berat baginya. Di malam hari, Maira sering dihantui dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering Kayla lakukan semasa dia masih hidup. Di suatu hari, Maira kedatangan sahabat lamanya yang bernama Elsa. Kedatangannya ini bukan hanya sekedar mampir, melainkan untuk mengajak sahabatnya ini pergi healing-healing manja, agar Maira tidak lagi berlarut-larut dalam kesedihan. Bukannya happy weekend, malah Maira teringat lagi kenangannya bersama Kayla. Elsa pun menyadari hal tersebut, dan betapa membagongkannya, dia malah menyarankan Maira untuk mencoba memanggil arwahnya Kayla dengan media boneka kesayangannya, yaitu boneka Sabrina. Kalian tidak asing bukan dengan boneka yang satu ini? Oke, lanjut. Singkat cerita, persiapan pun telah selesai. Maira pun memulainya dengan nyanyian lagu Lingsir Wengi. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu adalah Yani yang sedang membawa pakaian. Mereka berdua pun ketawa plus kaget dengan kedatangannya. Dirasa ritual tersebut tidak berhasil, mereka malah meletakkan boneka Sabrina itu begitu saja. Dan itu adalah kesalahan yang fatal, sebab apabila sudah melakukan ritual tersebut, mereka harus mendoakannya kembali agar arwah yang mereka panggil itu tidak menetap di sebuah objek yang mereka siapkan.
Di malam itu juga Mayra langsung diteror oleh arwahnya Kayla yang kini sudah menetap di boneka Sabrina. Keesokan paginya Kayla mulai mengajak ibunya itu untuk bermain bersamanya. Kejadian tersebut pun membuat Mayra sangat syok sekaligus ketakutan. Dan sebagai suaminya, Aldo pun langsung menyemprot Elsa, sebab dia tahu bahwa Elsa lah yang menyarankan ritual tersebut hingga membuat kondisi Mayra semakin memburuk. Namun perlahan-lahan Mayra mencoba untuk menyesuaikan lagi keadaannya sekarang. Akan tetapi boneka Sabrina itu terus mengganggunya dan membawa Mayra ke gudang dan mengajaknya untuk bermain mencari harta karun. Dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi ke dokter agar Mayra bisa diperiksa. Atas saran dari dokter cantik yang bernama Dokter Dini, mereka pun pergi liburan di sebuah pulau dengan pantai yang sangat indah. Ya sudah pasti mereka itu sedang liburan, bukan untuk jualan kelomang ya guys. Ngapain anjing jualan kelomang? Ya kan di pasar, di pasar. Astar sih. Kalau di pantai kan banyak ini, cok. Kumbang kayak gitu apa sih? Kumbang apa tuh? Ya kelomang lah. Ayo udahlah lanjutlah. Terlihat Mayra dan juga Aldo sangat menikmati liburan mereka. Saking soplitnya pasangan ini. Kok soplit, cok? Aneh, cok. Itu apa? Mesra itu bahasa keren. So sweet anjir. Bukan soplit anjir. Ngaco. Tak terasa matahari pun terbenam. Malam pun tiba. Niatnya pengen healing manja bersama suami tercinta. Mayra malah diganggu lagi sama Kayla. Dan kejadian serupa pun terjadi lagi. Terlihat Kayla sedang memberikan sebuah petunjuk kepada ibunya berupa tulisan angka 26 di atas pasir. Disebabkan kerinduan seorang ibu yang tidak bisa dibendung lagi, Mayra melihat sosok Kayla yang mengarahkannya ke kolam renang. Tak disangka-sangka sosok Kayla itu malah menyerang Mayra dan hampir menenggelamkannya. Untung saja ada Aldo yang dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Setelah kejadian di pulau, Mayra sangat sedih sebab suaminya Aldo tidak mempercayainya dan malah ingin membawanya ke psikiater. Setelah Elsa mendengar kejadian tersebut, dia pun menyarankan Mayra untuk pergi ke paranormal. Dan ternyata Elsa itu adalah temannya Anya yang dulu mengalami kasus yang sama dengan Mayra. Dan tidak diragukan lagi, paranormal yang dimaksud itu adalah Bularas. Ketika sampai Bularas Apa? Bularas? Yang bener, Cok. Ketika sampai, Bularas sempat menolak mereka disebabkan trauma yang mendalam setelah kejadian tragis yang terjadi pada awal film tadi. Namun dengan senang hati Bagas bersedia untuk menolong mereka. Mayra pun menjelaskan kejadian-kejadian mistis yang dialaminya. Dan ternyata Bagas ini lumayan sakti. Belum apa-apa dia sudah mengetahui petunjuk-petunjuk yang diberikan Kayla kepada ibunya. Dan sedikit ada yang janggal, sebab petunjuk terakhir yaitu angka 26. Ibunya sendiri pun tidak mengetahui hal apapun tentang angka tersebut. Mereka pun bergegas OTW ke tempat Mayra. Namun sangat disayangkan untuk kali ini Laras tidak ikut bersama mereka. Tanpa basa-basi lagi, Bagas dan juga yang lainnya melakukan ritual kembali untuk mencari petunjuk selanjutnya. Untuk yang terakhir kalinya, Kayla hanya ingin bermain malam ini dengan ibunya saja. Dan pesan penting dari Bagas, tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu ritual mereka, apalagi sampai menyentuh boneka Sabrina, sebab itu akan berakibat fatal bagi yang menyentuhnya. Dikarenakan petunjuk dari Kayla sudah jelas, Bagas pun pergi dan menginap di sekitar situ agar bisa dengan cepat mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Malam pun tiba, kini waktunya Mayra melakukan ritual tersebut. Dan apa yang terjadi? Bisa kita lihat,
Kayla menulis sesuatu yang bisa kalian lihat sendiri. Mayra pun bergegas ke kamarnya Kayla dan mencari petunjuk tersebut. Dan pada akhirnya Mayra mengetahui apa yang dimaksud dengan angka 26, yaitu adalah memory card milik Kayla yang seharusnya ada 26. Akan tetapi memory card yang ke-26 itu telah menghilang. Aldo pun mengetahui juga tentang memory card tersebut dan berjanji akan membantu mencarinya juga. Keesokan paginya, Aldo malah memanggil psikiater, yaitu tidak lain adalah Dr. Dini. Dengan kata-kata mutiara ala-ala psikiater pada umumnya, dia pun menceramahi Mayra dan juga mencoba metode yang seharusnya tidak dia lakukan. Dikarenakan Dr. Dini sudah menyentuh boneka Sabrina, Kayla langsung murka kepada dirinya dan menghajarnya bisa-bisan. Setelah kejadian itu, Bagas langsung ambil tindakan dan tak disangka-sangka Laras juga ikut membantu Bagas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mereka pun langsung memulai ritual lagi. Dengan dibantu Laras, ritual pun berjalan dengan lancar. Terlihat Yani pembantu mereka itu agak sedikit khawatir, namun itu tidak terlalu penting. Kita balik lagi ke ritual. Tak lama kemudian, dengan ritual ala-ala Mbak Rara sang pengendali hujan, Laras pun berhasil memasuki dimensi masa lalu dan terlihat jelas scene di mana Kayla sedang merekam sesuatu. Dan ternyata penyebab dari kecelakaan waktu itu adalah ulah dari pembantunya sendiri, yaitu Yani. Tanpa pikir panjang, Mayra dan juga lainnya pun menciduk Yani di kamarnya dan menanyakan atas dasar apa dia melakukan hal tersebut. Yani pun mengakui kejahatannya dan semua itu adalah akibat dari Aldo dan juga Mayra yang pada waktu itu sedang dilanda kesedihan disebabkan sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang mengakibatkan Aldo jadi terlantar. Yani pun sangat bersimpati melihat majikannya itu tidak mendapatkan jatahnya sebagai suami. Apa boleh buat, Aldo pun pada akhirnya adu mekanik dengan Yani. Namun lama kelamaan dia pun merasa cemburu ketika Aldo dan juga Mayra berbahagia. Ditambah lagi setelah kelahiran Kayla. Karena sadar cintanya itu tidak akan terbalaskan, dia pun nekat mencelakai mereka agar tidak ada seorang pun yang bisa menempatkan cinta dengan kasih sayang darinya. Di sela-sela itu, semua pintu dan jendela rumah tiba-tiba terkunci. Dengan sigap, Aldo dan juga Mayra mengikat Yani untuk jaga-jaga. Mereka pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Kayla pun dipenuhi amarah seiring dengan kemarahan Mayra kepada Yani. Seketika keadaan pun semakin kacau dan Yani pun memanfaatkan situasi tersebut untuk melepaskan diri. Laras pun jadi korban pertama dari kemarahan Kayla. Di saat yang lain sibuk untuk membantu Laras, Yani pun memanfaatkannya untuk menghajar Mayra. Adegan kejar-kejaran pun terjadi antara mereka berdua. Pertarungan epik pun tak terelakkan lagi. Dan Aldo pun mencoba untuk membantu Mayra. Namun sialnya Yani dapat melumpuhkan Aldo dengan sekali serang, disusul dengan Mayra dan juga Yani. Dikira sudah berakhir, ternyata Yani masih hidup. Pertarungan putaran kedua pun terjadi lagi. Dan Yani pun mendominasi jalannya pertarungan. Dia pun menyekap Mayra dan berencana untuk membunuhnya. Sudah pasti Kayla tidak akan tinggal diam. Dia pun melakukan fusion dengan ibunya dan bisa mengembalikan keadaan. Kayla sangat tidak terima melihat ibunya akan dibunuh dan dia juga sempat mencegah ayahnya untuk ikut campur. Kayla pun langsung menghajar Yani secara membabi buta hingga membuat Yani terjebak di lorong ventilasi udara. Laras, Bagas, dan juga Aldo pun mencoba untuk mengeluarkan mereka berdua dan berusaha untuk mengeluarkan Kayla dari tubuh Mayra dengan bacaan ayat-ayat suci hingga pada akhirnya Kayla pun berhasil dikeluarkan. Karena keadaan semakin memburuk, mereka semua pun bergegas untuk keluar dari rumah tersebut. Namun nampaknya Kayla tidak ingin melepaskan Yani begitu saja. Dia pun ditarik ke dalam rumah dan menguncinya. Yang sudah pasti Kayla akan membunuh Yani dengan cara apapun. Ketika dia ingin lanjut untuk menyiksa Yani, mereka pun berhasil menahannya. Dengan bujukan dari ibunya tercinta, Kayla pun luluh dan keluar dari tubuh Yani.
Bisa kita lihat dengan jelas sosok Kayla sedang berdiri menatap Myra dan juga ayahnya. Meskipun Myra sangat merindukan Kayla, namun pada akhirnya dia harus mengikhlaskan kepergian putrinya tersebut agar dia bisa pergi dengan tenang. 3 bulan pun berlalu. Terlihat Myra dan juga Aldo sedang mendatangi tempat peristirahatan terakhir Kayla, dan mereka pun saling mengerti dan memaafkan satu sama lain. Namun mereka berdua lebih memilih untuk bercerai dan menjalani hidup mereka masing-masing. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, seperti biasa, kenapa gue bilang di akhir film ini film telah selesai? Berarti masih ada kelanjutannya ya guys ya, yaitu The Doll 3. Kalian stay terus di channel ini sebab untuk konten berikutnya kita akan bahas film itu. Ya, sebelum filmnya keluar ya, The Doll 3 ya yang kita bahas, alangkah baiknya kalian nonton dulu Sabrina ya, karena ceritanya nyambung dari The Doll 2 ke Sabrina terus ke The Doll 3. Oke, jadi segitu aja ya guys ya, sekelas info dari kita ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Repan. Saya Instant Video. Bye bye.